Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita akan terima pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu yang besar pasti terjadi. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan bukan sekedar hadir di tempat ini, tapi Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Supaya ini bukan menjadi sekedar sebuah kebaktian biasa, tapi biar pagi ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Sebabnya hamba berdoa, Roh Kudus, urapi kami semua. Berikan roh hikmat pewahyuan buat kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Supaya firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu, firman yang sejati itu, firman itu yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, biar itu dilepaskan di tengah-tengah kami. Menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan, memerdekakan kehidupan kami. Langit dan bumi akan lenyap, firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih buat kehormatan ini. Terima kasih Pak Purba dan Pak Stephen, semua pemimpin di tempat ini yang telah memberikan kehormatan ini untuk saya bisa hadir dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya tetap menganggap sebagai sebuah kehormatan tentunya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Dan yang kedua, saya mohon maaf kurang update Pak Purba. Jadi saya masih menganggap ibadahnya jam 8. Jadi saya santai-santai aja tadi di jalan. Ya. Tapi begitu handphone saya berbunyi, saya sudah mulai curiga, Pak. Saya pikir ada sesuatu yang tidak beres ini kayaknya ini. Saya angkat dan benar, saudaraku ya. Bapak posisi sudah di mana? Saya di jalan, saya bilang. Oh, tempat pakai sudah disiap. Oke, siap, saya bilang. Saya tanya lagi, kebaktian jam 8 kan? Oh bukan Pak, 7:30 katanya. Waduh, saya langsung berubah jadi pembalap, saudaraku ya kan. Jadi puji Tuhan, Tuhan tolong saya bisa tiba di tempat ini dengan aman, sejahtera. Ketemu Pak Purba juga aman katanya. Oh aman berarti sudah. Saya pikir tadi Pak Purba udah selesai khotbah. Saya pikir waduh, saya miss dengan ibadah pertama nih. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Purba, bukan kesalahan siapapun ini, murni kesalahan saya tidak melihat. Sudah dikirimin flyer tapi di sini saya masih jam 8. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, dimaafkan Bapak Ibu? Nah kalau nggak dimaafkan berbahaya saudara ya kan jadi. Oke ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat kurang update saya membaca informasi yang diberikan. Baik, pagi hari ini di kebaktian ini saya mau sharing ini kepada saudara tentang persiapan kehidupan kita untuk menghadapi situasi dan tantangan-tantangan ke depan. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Purba tadi bahwa situasi kita tidak baik-baik saja. Di luar sana ada begitu banyak gejolak situasi yang tidak menentu, tapi kita tetap percaya kita punya Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nanti di kebaktian yang kedua saya akan membahas tentang janji Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tapi di kebaktian ini saya mau fokus kepada supaya saudara dan saya bisa menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan kehidupan kita. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Kalau saudara bawa Alkitab, mari sama-sama kita perhatikan. Injil Matius pasal yang ke-25, kita akan memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ada sebuah perumpamaan, tentu ini perumpamaan yang saudara sudah kenal. Ini perumpamaan yang biasa ya, sudah banyak kali dikhotbahkan. Tapi tidak masalah kalau kita perhatikan kembali bagian firman Tuhan ini. Jadi saudara mesti mengerti bahwa Injil Matius pasal yang ke-24 dan Injil Matius pasal yang ke-25 itu merupakan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman ya. Jadi
Kalau saudara membaca Matius 24 dan 25 itu pengajaran Yesus khusus tentang akhir zaman, hal-hal yang terjadi atau apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudaraku ya. Ayat yang pertama dari Matius pasal yang ke-25 berkata begini, saya membacakannya dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia yang baru ya, jilid yang kedua. Tapi mungkin berbeda di media kita atau layar monitor kita. Tapi nggak apa-apa, saya ikut yang di sini aja deh ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri. Dan akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Namun ia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang situasi atau tentang kondisi yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di akhir zaman ini orang percaya itu akan dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bodoh dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang bijaksana. Saudara perhatikan baik-baik. Yang membedakan 2 kelompok ini bukanlah baik atau jahat. Tapi yang membedakan 2 kelompok ini adalah apa? Bodoh dan bijaksana. Nah, saya mau ingatkan saudara bahwa ketika Alkitab berbicara tentang bodoh, tentang pintar. Kalau terjemahan lama menggunakan kata gadis-gadis yang pintar atau 5 darah yang pintar. Terjemahan Indonesia yang baru menggunakan kata bijaksana. Nah, ketika kita berbicara tentang bodoh dan pintar di hadapan Tuhan atau bodoh dan bijaksana di dalam Alkitab, dia tidak pernah menunjuk atau merujuk kepada tingkat intelektualitas kita. Saya ulang sekali lagi, ketika Alkitab mengajak atau mengatakan menjelaskan kepada kita tentang bodoh dan bijaksana, itu sama sekali tidak menunjuk atau merujuk kepada tingkat intelektualitas kita atau IQ kita berapa atau kita sekolah terakhir di mana, pendidikan terakhir kita sampai tingkat berapa. Tidak sama sekali. Ketika Alkitab berbicara kepada kita tentang bodoh dan bijaksana, nah di sini dalam konteks ini Yesus menyampaikan perumpamaan ini bahwa bodoh menurut Yesus bukan bodoh seperti yang kita bayangkan mungkin. Kalau bodoh menurut kita kan karena dia nggak bisa baca tulis, dia nggak bisa menghitung, kemampuan intelektualitasnya rendah. Kita bilang bodoh. Tapi bodoh menurut Alkitab, menurut Yesus beda. Nah, 2 kelompok ini dibedakan bukan sekali lagi dengan baik dan jahat, tapi dibedakan oleh bodoh dan bijaksana. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab dalam kehidupan, kira-kira kita ini masuk di kelompok yang mana nih? Yang bodoh atau yang bijaksana? Coba lihat wajah sebelah saudara. Nggak usah ngomong, lihat aja. Kira-kira kalau tampang di sebelah saudara masuk kelompok yang mana? Pasti yang bijaksana. Jemaat ini semua masuk kelompok bijaksana. Amin.
Itu doa saya dan doa Pak Purba, Pak Stephen pasti begitu kan. Supaya jemaat ini semua masuk dalam kelompok yang bijaksana. Oke? Tapi ini menarik perumpamaan ini karena di akhir perumpamaan ini saudaraku, kelompok yang bodoh ini ternyata menjadi kelompok yang tertinggal di luar. Mereka tidak masuk dalam perjamuan kawin, perjamuan pernikahan yang telah mereka tunggu-tunggu, yang telah mereka nantikan begitu lama, saudaraku. Sayang sekali, saudaraku. Kelompok yang bodoh ini gagal masuk. Mereka tinggal di luar akhirnya. Karena hari ini saya perlu menyampaikan ini karena hari-hari ini ada berkembang banyak pengajaran dari beberapa. Kalau saudara rajin berselancar di channel YouTube saudara akan banyak sekali kita menemukan bahwa hari-hari ini kan sedang banyak di counter pengajaran tentang rapture, tentang pengangkatan. Ini GBI ya Pak ya ini? Gereja ini GBI ya Pak ya? Percaya rapture ya saudara. Biasanya GBI percaya rapture. Istilahnya apalah ya, pengangkatan lah. Kalau aliran Pentakosta menyebutnya penyingkiran gereja lah. Kita mempercayai bahwa begini, satu saat menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan ada pemisahan dari gereja. Ada gereja yang bijaksana, ada gereja yang bodoh seperti Yesus bilang. Kita meyakini itu kan, masih nggak begitu Pak di sini? Masih ya. Karena sehari-hari ini kan banyak kita diserang dengan itu kan. Bahwa nggak ada itu teologi dari barat, kita terlalu terpengaruh dengan teologi barat. Itu karangan dan ciptaan gereja-gereja barat. Terserahlah, tapi waktu saya pelajari Alkitab, ada di Alkitab, ide itu ada. Narasi itu ada di Alkitab. Bahwa kenapa antikristus belum muncul, karena ada sesuatu yang menahannya. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ketika yang menahannya itu disingkirkan, barulah dia akan menyatakan dirinya. Itu yang Alkitab bilang kan. Bahwa kita percaya ada kebangkitan orang percaya, kita percaya dong itu. Masa kita nggak percaya? Karena Paulus berkata kalau kau nggak percaya ada kebangkitan orang percaya, buat apa kita Yesus dibangkitkan? Jadi hal-hal itu ditulis di Alkitab dan saya percaya saudaraku, di akhir zaman ini akan terjadi pemisahan di dalam gereja Tuhan. Ada gereja yang masuk kelompok yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh. Dan ada gereja yang masuk kelompok gadis-gadis yang bijaksana. Nah saya berdoa supaya saudara menjadi gereja yang seperti dikatakan Yesus, gadis-gadis yang bijaksana. Apa yang membedakan keduanya? Kenapa yang satu disebut bodoh, yang satu disebut bijaksana? Sederhana kan? Apa yang membedakan kedua kelompok ini ternyata adalah masalah persiapan. Ini yang pertama. Oke? Katakan sama-sama persiapan. Kalau saudara tahu di depan sana ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, apa yang perlu saudara miliki? Yang perlu saudara miliki adalah persiapan namanya. Jadi persiapan itu merupakan atau menunjukkan sebuah bukti yang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di depan kita. Bahwa ada sesuatu yang besar yang akan kita alami di depan kita. Nah, kalau kita tahu ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di depan kita, maka yang terjadi adalah kita akan mempersiapkan diri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh misalnya, saudara belum pernah menikahkan anak. Dan satu hari anak saudara menyatakan diri, saya mau menikah Pak. Ma, saya mau menikah. Ini untuk pertama kali dalam keluarga saudara akan menikahkan anak saudara. Tentu sesuatu yang sangat besar kan, oke? Terus apa yang saudara lakukan? Saudara akan mempersiapkan diri pasti kan, untuk acara besar itu. Nggak mungkin saudara, kamu mau nikah, nah ya udah, kita santai aja, kita tenang aja, kita nggak mempersiapkan. Pasti selalu kita tanya sama dia bagaimana perkembangannya, walaupun mungkin bukan kita yang menyiapkan. Tapi selalu kita akan aware, kita akan selalu kasih perhatian. Bagaimana persiapan-persiapannya, apa yang kami harus bantu, apa yang akan kami lakukan, dan lain sebagainya.
Mengapa kita mengerjakan itu? Kenapa kita melakukan itu? Karena kita tahu di depan sana ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Betul nggak Bapak Ibu? Hari ini saudara percaya Tuhan Yesus akan datang kembali? Enggak, saudara percaya enggak? Kalau saudara percaya Yesus akan datang kembali dan dia akan menjemput kita gerejanya dan kita akan memerintah bersama dengan dia selama-lamanya. Saudara percaya enggak itu akan terjadi? Kalau saudara percaya, apa buktinya? Apa buktinya? Bagaimana saya tahu saudara adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan datang kembali dan dia akan menjemput kita dan kita akan memerintah bersama dengan dia? Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Apa bukti yang saudara bisa berikan yang menunjukkan bahwa saudara percaya bahwa ada hari yang besar yang akan datang di mana kita akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka dan kita akan memerintah bersama dengan dia selama-lamanya? Apa buktinya? Ya sederhana. Buktinya harusnya adalah saudara mempersiapkan kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara bilang, saya percaya Yesus akan datang. Saya percaya kita akan memerintah bersama Yesus. Terus saudara nggak bikin apa-apa dalam kehidupan saudara. Saudara hidup santai-santai aja. Saudara senang-senang aja. Saudara enjoy-enjoy aja. Terus dari mana saya tahu saudara percaya? Jangan-jangan itu cuma lip service. Bukti bahwa saudara percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di depan kita. Saudara akan mempersiapkan kehidupan saudara. Pelajari baik-baik perumpamaan ini. Perumpamaan ini mau memberitahu kepada kita tentang satu hal. Kita perlu mempersiapkan kehidupan kita. Amin. Tentu cerita ini atau kisah perumpamaan ini itu diceritakan dalam konteks orang Yahudi pada zaman itu. Mungkin kalau kita tidak terbiasa kayak begini kan. Ini 10 gadis ngapain ini? Itu kan kita berpikir dengan cara kita kan. Kalau saudara waktu itu hidup di zaman itu, saudara bisa mengerti perumpamaan ini. Bahwa biasanya ada sebuah tradisi di sana. Kalau mempelai pria itu akan menikah, seorang laki-laki akan menikah. Dia akan diarak, dia akan diiring-iring, ada iring-iringan. Mempelai pria ini untuk menjemput mempelai wanita. Oke? Dan setelah dia menjemput mempelai wanita, dia akan masuk ke dalam ruangan pestanya. Oke? Nah, siapa yang mengiring mempelai pria ini? Sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Kalau sekarang namanya apa? Sekarang juga suka ada kalau orang-orang menikah itu kan. Sahabat-sahabat dari mempelai itu biasanya terlibat dalam pernikahan. Sekarang ini saya lihat kan. Kalau dulu suka dijadikan pagar ayu. Oke? Jadi ini konteksnya. Jadi 10 gadis ini adalah memang orang-orang yang telah ditentukan untuk apa? Menjadi pengiring daripada mempelai ini untuk masuk dalam pesta pernikahan. Nah, siapa 10 gadis-gadis ini? Itu kan gambaran gereja Tuhan. Nah, harusnya gereja sadar bahwa kita ini telah ditetapkan, dipilih Tuhan untuk menjadi pengiringnya. Itu sebabnya hari ini saudaraku pastikan saudara dan saya akan masuk sampai pada pesta perjamuan kawin itu. Jangan sampai saudara sudah ditetapkan, dipilih, lalu saudara akhirnya gagal masuk dalam pesta pernikahan itu. Lah kan kita dipilih, ditetapkan untuk masuk di sana. Itu yang berulang kali saya bilang saudaraku. Lewat mimbar-mimbar di mana saya dipercayakan bahwa gini, tujuan kekristenan itu bukan sekedar diberkati, sukses, kaya, bukan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita menjadi mempelai Kristus yang akan masuk dalam perjamuan kawin dengan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan menikmati sukacita dan kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Kasih tahu samping kanan kirinya. Dilarang bodoh. Saya tidak tahu saudara sekolah di mana, pendidikan terakhir saudara berapa, IQ saudara berapa, dan itu tidak terlalu penting buat saya. Yang penting adalah gini, apakah saudara menjadi gereja-gereja yang bijaksana, yang mempersiapkan kehidupan saudara. Apa yang harus saudara mempersiapkan? Dalam cerita ini, gadis-gadis yang bijaksana ini punya minyak, katakan sama-sama minyak.
Gadis-gadis yang bodoh ini tidak punya minyak. Kenapa minyak, Pak? Ada pertanyaan, kenapa minyak yang harus disiapkan? Karena mereka harus memegang pelita. Pelita itu penting. Ingat, kisah ini terjadi pada zaman itu, konteksnya bukan sekarang. Kalau sekarang kita nggak perlu pelita. Pada zaman itu belum ada listrik, Pak. Jadi untuk berjalan mereka perlu pelita. Untuk mengiringi mempelai itu masuk sampai ke rumah mempelai wanita dan masuk ke dalam ruangan pesta itu perlu pelita, alat penerangnya supaya kita nggak tersandung. Nah, mereka punya pelita yang bodoh ini tapi nggak punya minyak. Jadi apa yang saudara harus persiapkan dalam kehidupan? Apa yang harus saudara persiapkan dalam kehidupan? Minyak. Nah, apa itu minyak? Saya nggak mau terlalu lebay untuk menafsirkan ini. Ada banyak orang yang bilang bahwa minyak ini adalah urapan Roh Kudus. Boleh-boleh aja lah, sah-sah aja. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara, minyak itu berbicara soal apa sih? Minyak itu adalah berbicara tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang dibutuhkan untuk supaya pelita ini tetap menyala. Yang pasti kan itu kan? Betul gak sih saudaraku? Apa yang diperlukan oleh pelita ini untuk tetap menyala? Minyak. Berarti minyak itu apa? Sesuatu yang penting supaya memastikan pelita ini tetap bisa menyala. Itu kaitannya itu. Bahwa ada orang yang menafsirkan ini urapan Roh Kudus, ya boleh-boleh aja lah. Enggak, saya enggak mau menafsirkan secara alegoris. Saya cuma mau menafsirkan gini. Kenapa minyak? Minyak adalah sesuatu yang penting buat sebuah pelita. Betul nggak saudara? Pelita tanpa minyak nggak ada artinya. Bagaimana dia bisa menyala kalau nggak ada bahan bakarnya? Berarti minyak adalah sesuatu yang penting yang dibutuhkan untuk memastikan pelita ini tetap menyala. Berarti apa itu minyak? Apa itu minyak? Berarti segala sesuatu yang penting buat kehidupan kita. Supaya kemudian roh kita tetap menyala buat Tuhan. Berarti minyak itu bicara soal apa? Minyak itu bicara gini, hal yang penting yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita supaya api cinta kita sama Tuhan tetap menyala. Pertanyaannya adalah, masihkah api cinta saudara sama Tuhan terus berkobar, terus menyala? Apa yang membuat api cinta saudara tetap menyala buat Tuhan? Apa yang membuat roh saudara tetap menyala-nyala, nggak padam sama Tuhan? Apa? Ya apa aja. Kalau nonton drama Korea bisa membuat api cinta saudara sama Tuhan semakin membara, tontonlah lebih banyak. Kalau ngopi-ngopi nongkrong, ngopi-ngopi cantik. Nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, bicara ngarol ngidul tentang ijazah palsu sampai yang terakhir. Dolar berapa? Di warung-warung kopi membuat api cinta saudara semakin membara sama Tuhan. Lakukan itu lebih banyak. Nah? Iya dong. Minyak itu apa? Minyak itu apa? Sesuatu yang penting, sesuatu yang dibutuhkan supaya api cintamu sama Tuhan, rohmu nggak padam sama Tuhan. Kau tetap bergairah melayani Tuhan, kau tetap bergairah untuk cinta Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Badai boleh datang silih berganti, situasi kondisi dunia boleh bergejolak. Aku akan tetap cinta Yesus untuk selamanya. Nah, apa yang membuat api cintamu sama Tuhan tetap membara? Minyak. Nah, apa yang bisa membuat api cintamu tetap membara sama Tuhan? Miliki itu. Kesalahan daripada kelompok yang bodoh ini sampai dia dibilang bodoh adalah bukan karena dia nggak sekolah, kan tidak diberitahu di sini mereka nggak sekolah. Kesalahan mereka sampai mereka disebut bodoh bukan karena mereka intelektualitasnya rendah, bukan. Mereka disebut bodoh karena mereka tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli mereka. Pertanyaan penting yang saudara perlu bawa pulang dari ruangan ini pagi ini adalah, adakah minyak tersedia dalam buli-buli kehidupan saudara? Untuk memastikan bahwa pelita kehidupan saudara, api cinta saudara tetap membara sama Tuhan.
Kalau hari-hari ini kau masuk gereja cuma sekedar rutinitas, kau udah gak punya gairah lagi sama Tuhan. Yang tadinya kita kenceng melayani, yang tadinya kita kenceng membaca firman Tuhan, yang tadinya kita kenceng bersaksi, yang tadinya kita kenceng berdoa, sekarang mulai menurun. Kita mulai waspada harusnya, saudara. Jangan gini, kau kehabisan minyak dalam perjalanan ini. Miliki minyak itu lagi. Saya gak mau bilang itu urapan Roh Kudus apalah, enggak lah. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, apa itu minyak? Minyak itu segala sesuatu yang penting dan berguna untuk api cinta kita, roh kita tetap membara sama Tuhan. Pertanyaannya, sudah masih bergairah sama Tuhan? Ada orang-orang yang saya ketemu Pak Purba, waktu muda cinta Tuhan banget. Wah, melayani Tuhan waktu dia menikah, waktu dia mulai punya anak, walau mulai bekerja, sibuk dan lain sebagainya, mulai melempem dia. Jangan-jangan gini, karena kita anggap keluarga kita lebih penting, pekerjaan kita lebih penting daripada cinta kita sama Tuhan. Ada banyak orang yang telah mencintai pekerjaan dan keluarganya lebih daripada cinta dia kepada Tuhan. Saya nggak bilang saudara mengabaikan keluarga saudara abaikan pekerjaan saudara. Saya tidak bilang begitu. Tapi yang saya mau beritahu begini, jangan biarkan apapun menggantikan cinta saudara yang terutama kepada Tuhan. Kau perlu urus keluargamu, kau perlu urus pekerjaanmu, tapi jangan lupa Yesus harus tetap jadi yang terutama. Kalau saudara jadikan Yesus yang terutama dalam kehidupan saudara, itu bukan berarti saudara kebaktian melulu, saudara gereja melulu, bukan. Tapi waktu saudara mengurus keluarga saudara, saudara pusatnya Yesus. Waktu saudara bekerja, pusatnya Yesus dan kehendaknya. Saudara ngerti kehendak Tuhan apa yang saudara harus kerjakan dalam kehidupan. Karena saudara mengejar bukan yang lain, saudara mengejar Tuhan dan kehendaknya. Nah kalau saudara mengejar Tuhan dan kehendaknya, pertanyaan saya, saudara lalaikan keluarga saudara? Ya enggak dong. Tapi enggak juga, bukan berarti kan waktu kita habis untuk itu semua dong. Harusnya kan gini, ada juga dalam hidup kita gini, Tuhan udah kasih talenta, Tuhan sudah kasih berkat, Tuhan sudah kasih potensi, dan harusnya itu kita hasilkan buah dalam kehidupan. Bukan kita cuma untuk nikmati diri sendiri dan keluarga kita. Hari ini saya mau tantang saudara, supaya saudara kembali kepada api cinta saudara. Jangan sampai pelitamu padam, Pak. Jangan sampai api cintamu padam sama Tuhan. Pastikan minyaknya tersedia. Apa minyak? Hal-hal yang penting, yang berguna untuk memastikan bahwa pelita saudara tetap menyala. Api cinta saudara tetap bergelora. Mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat, mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Itu adalah persiapan kita. Kalau kita tahu di depan sana ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di hadapan kita. Amin. Makanya hari ini saudaraku, kita perlu evaluasi kehidupan kita. Kita perlu melihat ke dalam kita. Ada nggak minyak? Masih ada nggak minyak dalam kehidupan kita? Celakanya adalah gini, waktu mempelai itu datang, 5 gadis yang bodoh ini, saudaraku. Alkitab bilang apa tadi? Kalau saudara mengikuti dengan seksama cerita ini, saudara akan menangkap itu. Bahwa gadis-gadis ini punya uang. Punya uang nggak? Punya. Tapi waktu mereka cuma punya uang, mereka nggak punya minyak. Itu bodohnya mereka. Di saat mereka harusnya mempersiapkan minyak. Minyak itu yang penting buat mereka pada saat itu. Betul nggak saudara? Bukan uang. Bolehkah saya beritahu sama saudara? Pada satu titik dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan uang yang bisa menolong kita. Uang penting. Tapi dia bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Saudara butuh uang? Kelihatan dari wajah kan gitu. Tapi ini yang saya mau beritahu. Jangan sampai cuma gara-gara uang. Banyak orang hari ini cuma kejar uang, kejar kebutuhan hidup. Mereka anggap kebutuhan hidup jauh lebih penting daripada hal-hal spiritual dalam kehidupan mereka. Enggak, kekristenan tidak memisahkan antara yang natural, yang lahiriah dengan yang supranatural, yang rohani. Bagaimana dalam keadaan, dalam situasi natural atau dalam kondisi-kondisi kita sebagai makhluk natural, kita mengerjakan hal-hal yang supranatural di situ gitu loh. Waktu saudara bekerja kelihatannya itu kan
Karena banyak orang gini, kerja itu cari uang. Nah ini dia masalahnya. Enggak dong, kerja bukan cari uang. Kerja itu kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memaksimalkan semua potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah kalau kita ngerti itu bahwa gini, dalam pekerjaan kita harusnya kita mengerjakan kehendak Tuhan juga kan gitu. Makanya saya telah kasih tahu anak saya, nah kamu jadi apapun bagus. Papa senang jadi apa? Jadi insinyur, jadi apa, dokter, bagus-bagus saja. Tapi kalau kamu pilih pekerjaan, boleh nggak Papa kasih tahu? Carilah pekerjaan, bukan berdasarkan uangnya. Tapi carilah pekerjaan, karena kamu tahu di situ, Tuhan taruh kamu di situ. Dan lewat pekerjaanmu, kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya tanamkan kepada anak saya bahwa gini, nilai kehidupanmu bukan berapa gajimu. Tapi nilai kehidupanmu di hadapan Tuhan adalah berapa dampak dari hidupmu yang kau bisa berikan buat orang lain. Kita sedang berada di dalam satu dunia yang semakin materialistis, yang semua mengukurnya dari money. Uang. Jujur aja, gereja yang diberkati Tuhan sekarang ukurannya apa? Besar gedungnya, uangnya unlimited. Kita bilang itu gereja yang diberkati Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengerjakan kehendak Tuhan, yang Tuhan taruh buat kita di generasi ini, tetap nggak ada artinya. Amin. Iya. Wah, hari ini kadang-kadang kita miris ya. Makanya di beberapa kali kesempatan saya beritahu kepada gereja Tuhan sebagai suara dan pesan Tuhan buat gereja lah. Bahwa saya mau menyampaikan ini kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga sih Pak Purba. Tapi saya berpikir gini, siapa yang harus menyampaikannya? Udahlah saya tempuh resiko. Walaupun yang saya sampaikan ini mungkin tidak populer. Kan orang lebih senang hari ini. Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas kepada saudara 5 langkah hidup diberkati dalam Tuhan. Kan orang senang khotbah-khotbah yang begitu. Ada 3 tips untuk saudara sukses di bawah usia 30 tahun. Wah dahsyat ya. Itu sebenarnya saudara beli buku Gramedia aja bisa, saudara kan. Nggak usah pengkhotbah. Nah saya ini bukan motivator, saya pengajar, saya pengkhotbah. Saya datang ke sini bukan untuk memotivasi saudara, saya datang sini untuk mengajar kebenaran, menyampaikan kebenaran. Terlepas saudara suka atau tidak suka, saya perlu sampaikan. Saya khawatir hari ini gereja tidak lagi diurapi oleh Roh Kudus. Gereja diurapi oleh roh persaingan. Itu sebabnya begini, yang kita kejar bukan lagi kehendak Tuhan. Yang kita kejar adalah siapa yang paling lebih hebat, lebih besar. Karena itu ukuran kita semua. Sistem dunia telah mempengaruhi gereja Tuhan masa kini. Bahwa kita semua diukur dari angka, kita diukur dari jumlah. Padahal Tuhan tidak mengukur dari situ. Tuhan mengukur dari nilai kehidupan kita. Amin. Persiapkan hidup saudara, supaya saudara jangan jadi orang-orang yang bodoh dalam kehidupan. Apa yang perlu saudara siapkan? Minyak. Apa itu minyak? Segala sesuatu yang penting, yang berguna, supaya api cinta saudara sama Tuhan semakin bergelora. Saya nggak menghakimi saudara, tapi saudara bisa melihat ke dalam diri saudara sendiri masing-masing kan. Saya masih cinta Tuhan nggak? Saya masih mengasihi Tuhan nggak di atas semuanya? Atau jangan-jangan gini, ada hal-hal lain dalam kehidupan kita yang telah menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan itu pekerjaanmu, jangan-jangan mungkin itu anakmu, jangan-jangan mungkin itu hobimu, jangan-jangan itu mungkin apa lagi saudaraku, kesenangan dirimu. Apa? Mungkin itu pelayananmu sekalipun. Pelayanan, ibadah, pekerjaan, hobi, kesenangan, keluarga, anak, cita-cita, ambisi kita. Nggak boleh menggantikan cinta kita sama Tuhan. Yesus tetap harus jadi yang terutama dalam kehidupan kita. Setuju nggak saudara? Makanya gini, apa yang saudara butuhkan supaya api cintamu semakin membara sama Tuhan. Miliki itu tuh. Itu minyak itu. Itu minyak. Itu yang saya bilang tadi kan. Kalau anak-anak muda main game online lebih membuat mereka cinta Tuhan, main game online lebih banyak ya kan gitu kan. Tapi kalau membaca dan merenungkan firman Tuhan, membuat saudara bertumbuh, api cintamu semakin bergelora. Kenapa saudara nggak lakukan itu?
Amin. Kalau bersekutu dengan orang-orang percaya di mana kita saling menguatkan, saling membangun, membuat api cinta kita semakin bergelora buat Tuhan. Membuat hidup kita semakin bertumbuh, roh kita semakin menyalanya. Kenapa kita nggak lakukan itu? Untuk hobi dan kesenangan kita, kadang-kadang kita punya waktu. Oh, ada orang yang sekarang banyak orang lagi hobinya macam-macam, ada yang pedal, ada yang golf, kan keren-keren sekarang olahraga dan mahal-mahal lagi kan. Itu kita kadang-kadang, sorry itu saya, untuk yang begitu-begitu kita bisa habiskan jutaan Pak. Tapi sorry itu saya. Untuk kita memberi sama Tuhan, bantu orang-orang susah, kita perhitungan banget. Sorry itu saya, kolekt aja kita 5.000 di gereja. Tapi untuk habiskan kayak begitu kita gampang, kita mudah sekali. Untuk makan seringkali orang, waduh makan itu. Saya kemarin di Makassar Pak, bulan lalu saya bilang, 1 hari 7 kafe saya datangi saudaraku. Saya diajak makan terus, saya bilang ini sudah berdosa kita ini saudaraku. Orang sekarang ini untuk makan Pak, aduh gila. Bisa jutaan benar. Dan mereka kadang-kadang nggak pikir. Kalau misalnya Pak Purba mengumumkan, Bapak Ibu Saudara, kita akan ada retreat supaya saudara lebih cinta Tuhan, kita membakar kembali roh kita. Dan untuk biaya retreat kita 1 orang dikenakan 500.000, saudara investasi. Gereja duit melulu ya, mahal. Ya kan? Itu orang Kristen model sekarang tuh begitu tuh, bukan gereja ini loh. Kalau gereja ini semua mempunyai minyak, ya kan? Mempersiapkan minyak. Ini yang saya bilang nih orang di gereja lain. Cuma orang gereja lain sering main-main ke sini. Itu dia masalahnya. Iya kan? Saudara-saudara, ada sebuah buku rohani yang bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara membeli dan buku ini pasti akan memberkati Bapak Ibu. Baca, renungkanlah. Ini akan membuat saudara terus bertumbuh dalam kehidupan saudara. Nah, harga buku ini saudara bisa memilikinya dengan harga ganti cetak Rp80.000. Mahal, gereja duit melulu. Tapi kalau makan juta-jutaan kita bilang gak mahal. Padahal 4 jam kemudian habis di jamban itu. Enggak ya? Saudara makan yang paling enak, makan yang paling mahal. Di tempat yang saudara bisa sebut paling hebat, paling top. Saya mau nanya, saudara bisa keluar berapa juta sekali makan? Saudara bilang ini makanan paling hebat, paling mewah, paling mahal, paling lezat, paling nikmat Pak. Oke. 4 jam kemudian habis di mana? Jamban Pak. Tapi untuk yang begitu, kadang-kadang kita rela. Ada ibu-ibu yang pernah ngajak saya, Pak Elia, ini habis kebaktian. Ikut makan yuk Pak. Di mana Bu? Di Kerawang, sate marangginya enak. Kerawang. Saya bilang, apa enggak di Surabaya aja Bu kita? Sudah lihat ya? Orang zaman sekarang kayak gitu tuh. Untuk makan kita bisa tembus, mau macet, mau apapun enggak masalah. Tapi coba hari Sabtu kita akan ada doa puasa di tempat ini. Pak saya Pak, saya sibuk ada acara orang kawin, segala macam kita alasan kan. Bukan jemaat ini. Kan udah saya bilang tadi, bukan jemaat ini. Itu yang saya bilang. Kita ini seperti gadis-gadis yang bodoh. Kita punya sesuatu, kita miliki sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk pelita. Mereka punya uang kan? Gadis-gadis yang bodoh ini punya uang kan? Gadis-gadis yang bijaksana punya apa? Punya minyak. Itu yang saya bilang kenapa disebut bodoh. Karena gak nyambung Pak. Yang mereka butuhkan untuk pelita mereka tidak pada menunggu, menyambut mempelai itu adalah minyak. Yang dia siapkan uang. Kan gak nyambung. Coba lihat wajah samping kanan saudara, nyambung gak nih? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Untuk sesuatu yang besar di depan kita. Satu saat saudara percaya gak saudara akan berjumpa dengan Yesus. Muka dengan muka. Kalau kita tahu dan kita percaya ada sesuatu yang besar, persiapkan hidup saudara. Apa yang saudara perlu persiapkan? Minyak. Minyak itu apa? Sesuatu dan segala sesuatu yang penting yang saudara butuhkan untuk pelita saudara tetap menyala. Bukan yang lain dong. Jangan yang lain yang saudara siapkan. Yang lain boleh, tapi yang lain ini harus mendukung, mensupport supaya saudara tetap punya minyak dalam buli-buli saudara.
Udah wajah saudara udah tertekan, saya sampaikan di sini saudaraku ya kan. Pesan saya buat saudara adalah gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Karena waktu anak gadis yang bodoh ini datang dan ketuk pintu, ada suara apa di dalam? Oh tadi nggak baca saudaraku. Ada suara apa dari dalam? Aku tidak kenal kamu. Saudara mengenal Tuhan? Saudara mengenal Tuhan? Yakin? Pesan saya terakhir sebelum kita berdoa. Kenali Tuhan saudara. Dengan cara seperti yang dia mau, saudara kenali dia. Saya ulang sekali lagi. Kenali Tuhanmu dengan cara Tuhan mau, saudara dan saya mengenali dia. Jangan kenal Tuhan sesuai dengan cara yang kita mau. Tapi kenalilah Tuhan dengan cara yang dia mau, dia dikenali. Kalau kita, kita maunya mah biasa-biasa aja lah Pak. Makanya saudara sering dengarkan kalimat itu, udahlah kita biasa-biasa aja, percuma. Kita sungguh-sungguh juga, kita serius juga, aktif di gereja juga, tuh lihat tuh para pelayan Tuhan juga banyak yang hancur hidupnya ngaco. Kenapa mereka jadi ukuran saudara? Kenapa saudara nggak mengambil firman Tuhan menjadi ukuran saudara? Kenali Tuhan saudara dengan cara yang Tuhan mau. Saudara kenali dia. God bless you. Pastikan minyakmu ada, pelitamu tetap menyala. Mari kita bangkit berdiri. Dan waktu saudara bangkit berdiri, sebelum kita berdoa, kasih tahu sebelah, jangan bodoh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari sama-sama sekali lagi katakan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Oh, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Apakah saudara mengasihi Tuhan hari ini? Masih adakah api cinta itu menyala buat Tuhan? Atau hari ini api cintamu mulai padam? Tertiup dan tersapu oleh semua kebutuhan. Kesibukan buat sesuatu yang gak penting buat persiapanmu menyongsong kedatangan Tuhan. Iblislah berhasil menipumu dan menarik perhatianmu, waktumu, kesibukanmu. Cuma untuk urus hal-hal yang sementara dan sifatnya binasa. Biar firman Tuhan ini datang buat saudara. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Waktu kita gak banyak. Dan di akhir perumpamaan itu Yesus memberi sebuah pesan keras, peringatan keras buat kita. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu waktu dan saatnya. Selama masih ada kesempatan, persiapkan hidup saudara. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Bikin apa aja yang bisa membuat saudara semakin mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Itu minyakmu yang harus kau persiapkan. Hambamu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini, tapi biar Tuhan bicara buat umat Tuhan di tempat ini. Aku berdoa Tuhan, supaya gereja ini menjadi gereja yang mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Situasi keadaan yang terjadi di sekitar kami telah memberitahu bahwa Engkau tidak akan lama lagi datang. Kami gak mau abai Tuhan, kami gak mau cuek dengan semua ini. Kami mau mempersiapkan kehidupan kami. Karena kami tahu ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan di depan kami. Kami gak mau jadi gereja yang tertinggal. Kami gak mau jadi gereja yang gak menikmati perjamuan pernikahan anak domba Allah. Kami mau ada di sana. Waktu sangkakala Allah berbunyi, kami pastikan kami ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi ini. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.